ومن اهتدى. اللهم صل وسلم وبارك على النبي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik yang Allah utus ke permukaan bumi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Khairat, hafizakumullah jami'an. Pada kesempatan kultum kali ini kita akan membahas tentang hukum meninggalkan sholat dan bagaimana konsekuensinya menurut para ulama as-salafun as-salih dan menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salati. Rawahu Muslim an Jabir. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salati. Rawahu Muslim an Jabir. Yang artinya sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi pembeda antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan ataupun orang-orang kafir adalah sholatnya. Apabila dia meninggalkan sholatnya, maka bisa jadi dia terjatuh ke dalam kekufuran ataupun kesyirikan. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa min fariidatihi syai'un قال الرب عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Yang artinya sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah as-salat, salatnya. Yang pertama dinilai oleh Allah Jalla wa'ala, yang pertama diperiksa oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka dia akan meraih keberuntungan dan kesuksesan di akhirat kelak. Namun jika salatnya rusak, maka dia akan gagal dan mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian ini bentuk dari rahmat Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sifatnya yaitu adil, Rabb yang adil, yang maha pengasih lagi maha penyayang,
Allah menyuruh para malaikat untuk memeriksa salat sunnahnya. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, perhatikan, apakah hambaku ini memiliki salat tatawwu', yakni salat-salat sunnah, sehingga kekurangan yang ada pada salat wajibnya bisa disempurnakan dengan salat sunnah tadi. Kemudian setelah itu, setelah diperiksa salat-salat sunnahnya, maka amalnya yang lain akan dihisab seperti itu pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka indikasi amal seseorang baik, amalnya banyak, adalah dari sholatnya. Maka jangan terkesan dengan orang yang akhlaknya baik namun dia tidak sholat, karena sesungguhnya hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala sedang rusak. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat 59 sampai 60, tentang orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka. Yang dimaksud di sini adalah sesudah generasi para nabi dan rasul, pengganti yang sangat jelek, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Maka mereka itu akan memasuki surga dan tidak akan dianiaya ataupun dirugikan sedikit pun. Dan terjadi fenomena di akhir zaman, bagaimana orang-orang mereka menyia-nyiakan sholat, padahal meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada minum khamr. Tapi apa yang terjadi di negeri kita? Banyak sekali para pemuda-pemuda di pinggir jalan, ketika azan berkumandang mendadak budek, mendadak tidak dengar, tidak memenuhi panggilan Allah. Islamnya hanya sekadar KTP. Padahal apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj, beliau bernegosiasi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana ketika beliau melakukan Isra wal Mi'raj, pada awalnya Allah Ta'ala memerintahkan sholat 50 rakaat, 50 waktu. Kemudian Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Lantas Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi untuk bernegosiasi dengan Allah Jalla wa'ala. Dan pada akhirnya menjadi 5 rakaat, 5 waktu. Apakah tidak malu sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali menyia-nyiakan sholat, padahal meninggalkan sholat dosanya sangat amat besar, karena sholat adalah bentuk realisasi dari kalimat syahadat, dari rukun Islam, dan sholat adalah tiangnya agama Islam. Kemudian firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Muddathir, surah ke-74 juz 29 ayat 42 sampai 48. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta
حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Kata Allah memberikan pertanyaan kepada penduduk Sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Kemudian mereka menjawab dari pertanyaan Allah Taala, kami dahulu ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak memberikan makan kepada orang miskin. Kami orang-orang yang sering berbicara yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami adalah yang mendustakan hari pembalasan hingga datang pada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Orang munafik saja mereka masih sholat, walaupun mereka mendirikan sholat dengan malas. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat? Lantas bagaimana mereka? Sedangkan orang-orang munafik, kata Allah, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di intiknya neraka, bahan bakarnya neraka. Padahal kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik apabila sholat, mereka sholatnya itu malas. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia, yaitu riya. Terus bagaimana dengan kaum muslimin yang mengaku Islam tapi tidak mau melaksanakan sholat? Apa yang menjadi alasan? Sudah siapkah kita menjawab pertanyaan dari Allah? Kenapa engkau meninggalkan sholat? Padahal orang-orang munafik masih sholat. Mereka hanya malas, tapi Allah lempar ke dalam intipnya neraka. Ancaman tadi ada di surah Al-Ma'un, surah ke-107 ayat 4-5. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Dan sebagai penutup, ketika Rasulullah SAW hendak mengimami sholat berjamaah, beliau balik badan dan memeriksa siapa saja yang tidak hadir sholat berjamaah. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan salah satu sahabatnya untuk menggantikan beliau sebagai imam. Lantas Nabi kemana? Nabi melakukan sweeping ke rumah-rumah, kepada rumah yang terdapat laki-lakinya, namun ia tidak mau sholat berjamaah. Apa kata Nabi? Aku bakar rumahnya. Tidak kita temukan satupun hadis yang sampai Nabi marah, sangat marah, kecuali orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena pembeda antara orang yang muslim beriman kepada Allah dan hari akhir dengan orang-orang kafir adalah as-salat, yakni salat. Dan wabil khusus bagi kaum laki-laki, salat itu di masjid secara berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan bagi jamaah semuanya. Dan apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala, dan apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.